apa namanya, menggunakan virtual virtual com ya. Jadi Anda yang sudah tidak sabar untuk menghubungkan microcontroller dengan GUI-nya, mungkin bisa belajar duluan ya, atau nyoba di modul-modul yang minggu-minggu terakhir ya. Ini ada dua software yang harus Anda download ya, com.com kemudian YAT. Anda boleh tidak pakai YAT ya, ini kemarin saya nemu aja ya, nemu di internet apa namanya gratis gitu aja. Mungkin Anda juga bisa pakai terminal yang lain ya kalau sudah punya di komputernya. Terus kalau Anda kerjanya pakai Linux, nanti tolong yang com.com ini ya dipelajari jalan apa enggak di Linux. Saya belum nyoba di Linux. Itu kalau dua software itu sudah dijalankan, itu ceritanya ya com.com ini simulator apa virtual serial port ya. Jadi seakan-akan Anda nanti memasang kabel serial di komputernya ya. Nah, kemudian kabel serial yang sudah diinstal di komputernya itu nanti ujung kanan dan ujung kiri kabelnya itu nanti dipasangi aplikasi yang sudah jadi ya, yaitu terminal ini ya, sebelum kita membuat sendiri ya. Jadi kalau nanti Anda sudah install com.com-nya, itu nanti kira-kira tampilannya seperti ini ya, ada keluar seperti ini, tapi nanti untuk com-nya itu berbeda-beda ya untuk tiap komputer. Ini waktu saya capture untuk modul ini com-nya namanya com 8 sama com 9 ya. Kita share screen ya. Gimana com? Ini kalau di komputer saya apa namanya com 3 sama com 4 ya. Jadi ini ceritanya com 3 itu di-create sama si software ini, kemudian com 4 juga di-create dan dia apa namanya ya, melakukan koneksi seperti nul modem gitu ya. Jadi com 3 dihubungkan ke com 4. Kalau Anda lihat di sini RX-nya dihubungkan ke TX, TX-nya dihubungkan ke RX-nya. Jadi nanti kalau Anda punya aplikasi yang dihubungkan ke com 3, aplikasi lain dihubungkan ke com 4, nanti dia bisa nyambung ya. Jadi ini kalau sudah Anda install, Anda lihat com-nya di komputernya, terus berikutnya nanti memasangkan terminalnya ya. Terminalnya saya kebetulan pakai ini ya, GA terminal. Saya sudah lupa caranya mengoperasikan ini. Ini kalau terminalnya open, mana ya, kok ada pilihannya? Ini dia deteksi otomatis ya. Jadi Anda bisa pilih di sini serial port yang terpasang di komputer ini adalah 3 dan 4. Ini gara-gara dia install com.com ya. Anda mungkin kalau sudah punya modul microcontroller Arduino gitu ya, kalau Anda tancapkan gitu nanti kan muncul ya com-nya itu ya. Nah, ini ceritanya apa namanya sudah terpasang di sini. Ini bisa Anda tambahkan ya. Kalau misalnya Anda tambahkan kayaknya klik ini deh ya. Saya lupa. Waduh, saya enggak jadi disuruh restart. Ini laptop ini kalau restart bisa 2 jam. Coba sih lagi. Oh iya kok nomornya gini ya. Saya lupa caranya apa ubah dia jadi kom nomor gini ya. Apa langsung diubah ya? Iya, Anda coba-coba sendiri aja ya. Ini gimana caranya ngapus ya? Remove ya.
Ya, ini kalau Anda pertama kali install nanti tulisannya seperti yang ada di modulnya itu ya. Ada apa namanya virtual port pair 0 dan pair 1 ya. Terus yang pair 0 ini CNC A0, CNC B0, terus ini kom sekian. Nanti akan Anda pakai yang kom sekian sama kom sekian itu ya, kom angka. Terus IAT-nya ini tersambung kemana tadi ya? Kom 3 ya. Kom 3 ini sudah connect, kemudian Anda install sekali lagi ya, pokok install jalankan sekali lagi ya, jadi nanti IAT-nya dia ada dua ya, ini komnya satunya kom 4, jadi apa namanya ada dua terminal di sini ya, terminal pertama, terminal kedua, terus ini anunya ya, apa kabelnya ya ceritanya, mana tadi IAT-nya, ini sudah nyambung kom 3 kom 4, ini kalau Anda tes ini kalau desain mesinnya muncul di kanan mestinya ya. Oh ini muncul ya, muncul di sebelah kanan. Terus ini ada egonya ya, ini bisa dimatikan apa tidak dimatikan. Apa? Ya untuk pilihan-pilihannya bisa Anda coba-coba sendiri ya. Misalnya ini apa namanya ada informasi berasal dari kom berapa, kemudian datanya masuk atau datanya keluar gitu ya. Kemudian di sini ada kode-kode yang bisa diamati ya, misalnya pada saat dia mengeluarkan mengirimkan ya sebelah kiri mengirimkan apa karakter TES itu ternyata yang diterima TES ada JRLF ya, yang halo apa kabar juga JRLF ada di situ ya. Ya untuk pilihan JRLF itu Anda bisa pilih di mana ya, kayaknya di setting-setting gini ya, nanti Anda coba-coba aja ya. Mana ya, text setting ini ya. Ini end of line-nya Anda bisa pilih CRLF atau CR saja atau LF saja atau tidak ada isinya, karakter tab atau karakter space gitu ya. Ini karakter nol ya atau tidak ada. Ini defaultnya pakai CRLF. Ya, berarti ini kalau sudah bisa berkomunikasi artinya kom-nya sudah jalan di komputer Anda gitu ya. Jadi yang pertama Anda pastikan dulu kabelnya ini kabel virtual antara aplikasi 1 dan aplikasi 2 ini nyambung gitu ya. Kalau ini yang tidak nyambung jangan diteruskan dulu ya. Pokoknya harus nyambung. Karena kalau Anda coba langkah berikutnya bakal tidak jalan ya. Jadi ini kalau sudah oke berarti Anda bisa lanjut ke langkah berikutnya. Menunjukkan bahwa kabel virtualnya sudah bekerja dengan baik. Seret. Ini disuruh buat ya, tampilan serial. Terus komunikasi sama siapa nih? Oh ini komunikasinya sama YAT ya. Jadi mana ya? Iya. Ya udah bisa langsung kerjakan ya sambil apa namanya sambil dengarkan sambil dengarkan. Ini saya belum pernah buat ini ya. Sudah selesai ya AT-nya, tak tutup satu. Portnya ditutup. Saya tutup satu aja. Satunya tak buka. Ini komnya tetap ya. Terus membuat project. Yang mana ya? Lupa saya. Windows Phone. Saya belum pernah buat. Taruh di mana enaknya? Oh, belum pernah buat ya. Di situ aja sudah mah. Ya ada yang ditanyakan ya, mungkin ada yang sudah nyoba. Itu tugasnya apa gampang-gampangan aja ya. Jadi
apa namanya, Anda coba menangkap error yang terjadi ya. Seret, 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 bisa ditinggal ngopi atau ditinggal buat Indomie buat sarapan. Oh iya, ngomong-ngomong yang menginstal Visual Studio terbaru atau yang versi lama kan pesan ya kode-kodenya ya. Serial port, ini apa serial portnya? Combo box. Text box. Label ya. Satu, dua, tiga. Empat, dua, tiga. Jadi ini bisa di besar. Oke, kontrol. Ya, ya, 11. Ini juga fontnya 16. Klik ganda pada form. Ini kalau diklik di sini nanti ke form load ya. Form load itu dia akan dieksekusi kapan ya? Kalau formnya di load gitu ya. Mungkin pertama kali ya. Saya jalan pertama kali. Ini kalau ada ringgi-ringginya merah ini berarti anu ya, serial portnya belum. Serial port kayak timer ya, ini kalau diklik di sini nanti ada di bawah ini ya komponennya. Connect, ringgi-ringginya sudah hilang. Terus ini tombol close. Oh, ini nanti yang sulit ini. Udah selesai, tapi nanti ditoto ya. Ini belum ditoto.
kalau dijalankan seret-seret masih diterjemahkan jadi kode mesin. Dan 2 hari kemudian muncul gini ya. Terus nanti ini kalau drop apa namanya combo boxnya ini Anda klik gini muncul COM3, COM4 ini gara-garanya yang ada di sini COM3 dan COM4 gitu ya. Kalau nanti COM0, COM Anda angkanya berbeda nanti ini keluar berbeda ya. Jadi apa namanya ini ceritanya mau saya konekkan dengan saya sambungkan ya dengan YAT ya. Jadi Anda pakai pasangan serial yang sudah ada di sini ya. Jadi misalnya ini saya pakai COM3, ini COM3 ya di atasnya nih. Ini saya buka COM-nya, terus ini ya, saya pakai COM4-nya. Karena yang 3 dipakai yang kanan, yang 4 pakai yang kiri. Setelah dipilih, tekan connect ya. Nanti di sini ada tulisannya COM4 is connected. Terus Anda nulis, halo bos. Ya, halo bos. Ini cuma bisa ngirim aja ya. Itu mah bisa ngirim. Tulisannya ya. Ya. Nah, yang Anda kirimkan ini kayaknya kok tidak ada karakter enternya ya. Jadi dia apa namanya dituliskan ke kanan terus gitu ya. Kirim, 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 kirim. Iya, terus ke kanan ya. Kalau sudah ini bisa di close ya. Portnya bisa di close. Terus ya sudah selesai ya. Ini nggak bisa dikirim ya. Tuh, error. Iya, ini error ya. Soalnya tadi portnya sudah di close terus Anda berusaha untuk mengirimkan ya. Padahal kan portnya sudah dikunci ya, sudah ditutup. Itu nanti untuk tugasnya ya. Tugasnya Anda tambahkan program supaya kalau ada error bisa dihindari ya. Anda kalau buat aplikasi terus dipasang di App Store atau apa namanya, apa kalau Android itu terus kalau misalnya ada error programnya nge-close gitu kan gila nih ya. Nanti dapat rating 1 ya. Jadi kalau programnya error itu sebisa mungkin terus keluar pop-up window-nya gitu ya. Ada ini error, apakah Anda mau tutup gitu ya. Nanti kalau ada konfirmasi-konfirmasi gitu nanti dapat rating 4. Kok nggak 5 Pak? Iya, soalnya tombolnya posisinya belum diatur, jelek kayak gini ya. Iya, terus gimana caranya untuk ngirim ya? Ini tadi, ini ngirim ya. Kan ada yang ditanyakan untuk programnya ya. Jadi untuk mendapatkan list dari serial port yang terpasang di operating systemnya, Anda bisa menggunakan perintah ini ya, system.io .ports .serial port .get get name get port names. Nanti dia akan masuk ke variabel yang namanya port list ini tipenya string terus ada kurung kotaknya ini berarti dia array ya. Jadi nanti kalau dia ada lebih dari 1 itu nanti akan otomatis uh, diciptakan array ya sesuai dengan jumlahnya. Kalau tadi ada 2, COM3 dan COM4 itu nanti akan muncul array ke 0 dan array ke 1 ya. Nah terus untuk mengisi combo boxnya supaya kalau drop down-nya diklik gini terus ada listnya itu Anda bisa pakai items titik add ini ya terus kemudian di sini port name-nya dia melakukan loop ya for each itu loop di dalam port list ini yang isinya array tadi dia otomatis ya kalau array-nya isinya 2 ya dia nanti for-nya 2 kali kalau apa kalau listnya isinya 4 nanti dia akan loop-nya 4 kali. Terus setiap kali loop itu nanti isinya array akan dimasukkan ke port name ya. Kemudian port name-nya akan dimasukkan ke combo box. Jadi pada saat programnya dijalankan pertama kali, ini juga dijalankan pertama kali, nanti combo box-nya langsung terisi nama-nama dari port
COM-nya yang ada di komputer ya. Terus ini untuk apa ini ya? Ini nggak ada namanya sih ya. Jadi kalau Anda membuat program mungkin Anda bisa kasih ini ya, apa namanya, informasi ya. Misalnya ini ada tombol gitu ya. Soalnya di situ cuma button satu klik gitu ya. Nggak bisa diubah ya kecuali Anda mengubah nama buttonnya. Jadi kalau di sini eh, mana ya? Ada name ya. Ini ya, name ya. Name button satu. Jadi nanti dia komponen itu namanya button satu ya. Ini kalau Anda ganti, nanti komponennya bisa berubah sesuai yang Anda ganti di sini. Jadi kalau Anda buat program supaya nanti setahun lagi kalau Anda buka, Anda masih ingat, sebaiknya dikasih komentar ya. Jadi misalnya ini untuk itu gitu ya. Terus itu untuk ini ya nggak gini ya. Maksudnya ya nanti Anda isi sendiri. Yang dilakukan pada saat tombol connect itu diklik itu adalah serial portnya apa ini ya? Serial portnya dipilih ya ceritanya ya. Serial port satu name itu dipilih dari combo box yang kita pilih tadi ya. Kalau kita milih COM3 nanti diisi dengan COM3. Kemudian properti untuk open ini nanti akan membuka serial portnya. Kemudian ini cuma untuk status ya. Seperti yang kita bahas kemarin, kalau Anda buat program, kalau bisa ada status yang diinformasikan ke user. Jadi kalau klik connect berarti misalnya ada tulisan kom nomor berapa tadi yang dipilih itu terhubung gitu ya. Iya, status itu ini ini saya taruh di anu ya, apa namanya, form 1 aktif form text ya. Jadi nanti dia menggantikan tulisan ini ya. Anda sebenarnya di sini juga ada status ya. Apa namanya, pakai di situ. Ya, ini yang gampang-gampangan aja ngubah formnya ya, title formnya. Terus ini untuk close ya. Ini tombol close, untuk diklik itu port serialnya akan ditutup. Kenapa kok harus ditutup ya? Kok nggak langsung diklik close window ini nih, terus dibiarin gitu ya? Ini kayaknya ya, kalau saya lupa apa benar apa enggak. Kalau Anda tidak menutup serial portnya, maka serial port itu akan terus terbuka ya. Terbuka terus sehingga nanti suatu saat kalau ada aplikasi yang mau menggunakan serial port itu tidak bisa karena statusnya masih terbuka. Jadi serial port itu tidak bisa dibuka oleh dua aplikasi ya. Jadi hanya boleh dibuka oleh satu aplikasi. Terus ini tombol kirim ya. Tombol kirim. Kalau Anda klik tombol send, itu nanti yang akan dilakukan adalah mengambil text box kemudian dikirim ke serial port dengan perintah write gitu ya. Anda kalau kepingin tahu serial port ini isinya apa aja, Anda bisa klik apa namanya, kursornya di sini ya, klik tulisan serial portnya, nanti tekan F1 ya. Kayaknya nanti muncul ke anu ya, browsernya buka nanti ya. Jadi itu untuk apa namanya, mengirim ya. Nanti untuk menerima Anda tambahkan kode ini ya. Tambahkan list box ini untuk menerima kiriman dari luar. Terus nanti programnya ini ada seperti yang kemarin uh, kita singgung itu ya, kiriman yang dari luar masuk ke C# itu prosesnya ada di background ya, supaya bisa ditampilkan di apa namanya, user interface thread-nya, dimasukkan ke list box. Itu ada cara khusus namanya menggunakan metode delegate ya. Akan perintah info. Jadi, ini di copy saja gitu ya, nanti list box-nya bisa ditampilkan. Sebenarnya ini ya, di sini ada perintah untuk menangani interupsi ya. Interupsi apabila ada data masuk ya di serial port-nya. Tapi nggak bisa kita langsung diisi dengan serial port 1 read
existing. Ini maksudnya baca data yang diterima ya dari di dalam serial port. Ini langsung dimasukkan list port, tidak mau ya. Nanti muncul error. Errornya dia bilang itu tadi background tidak bisa disambungkan ke UI thread-nya ya. Jadi harus pakai cara khusus. Jadi pakai cara khusus di sini kita buat subroutine apa fungsi namanya tampilkan ini ya. Kemudian di sini ada tipe data objek. Tipe data objek ini sembarang ya, pokoknya dia mengikuti variabelnya. Kalau variabelnya tipenya string, ini nanti berubah jadi string. Kalau ini jadi integer, ini jadi integer gitu ya. Jadi tampilkan objek item itu apa namanya nanti di sini ya. Tampilkan kan berarti nanti ini manggil ini serial port 1 read existingnya dilempar ke item ini ya. Nah, terus nanti itemnya akan masuk ke item di sini ya, dan item di sini. Terus ini nanti dicek ya, jika itu adalah proses yang membutuhkan invoke karena dari background mau dilempar ke UI thread, itu nanti dia akan mengerjakan invoke-nya. Kalau tidak butuh invoke, nanti dia akan langsung ditambahkan di itemnya. Gitu ceritanya. Ini kalau mau belajar tentang apa kata kunci delegate ini, Anda nanti bisa baca-baca sendiri ya. Rotok ruwet ini. Jadi seperti itu ya. Untuk menerima saja ini rotok ruwetnya. Kalau di C#, tidak segampang di Visual Basic ya. Visual Basic tidak perlu kayak gini-gini. Ya ini nanti kalau Anda jalankan, nanti dari terminalnya bisa masuk ya ke program Anda. Nah terus di sini nanti tugasnya ya, itu menangani error ya. Jadi program ini kalau Anda jalankan, misalnya ini ya, portnya belum dibuka, tapi Anda mau kirim data ke QuickSend gitu ya. Jadi tulisannya begini ya, portnya belum dibuka, kok saya kirim file gitu ya, kirim file, karakter, jadi error. Kalau error kan programnya nge-close kayak gini ya. Jadi itu harus Anda tangkap ya. Anda tangkap, jangan sampai programnya nge-close dulu. Jadi errornya ditangkap, nanti ditampilkan ke usernya ya. Jadi programnya tidak sampai error. Untuk nangkap error itu pakai try catch ya. Saya lupa perintahnya. Jadi ada cari try aja ya. Catch di C# itu seperti apa ya. Jadi nanti yang ditangkap try itu mencoba ya. Ini dicoba gitu ya. Jadi di pindah aja kayak gini. Ini try, kalau nggak bisa nanti dia ngapain gitu ya. Ini bisa nggak ya? Saya lupa. Ada error ya. Sudah ada error. Karena sudah apa namanya, ditangkap gitu ya errornya. Ini Anda bisa buktikan di sini ya. Di pendeknya. Iya. Error. Double R. Jadi programnya tidak sempat nge-close ya, tapi Anda beri informasi. Sebenarnya errornya bisa ditangkap ya. Errornya gimana nangkap error? Saya lupa nangkap error. Pakai itu ya. Ya wes gitu aja ya. Ini.
tekan E ya. Lupa saya tuh apa namanya, ngambil datanya kalau ada, iya ada yang ditanyakan ya. Kayaknya itu tadi suara angkat tangan. Ya mungkin ada yang ditanyakan. Kalau enggak, Anda langsung coba. Nanti kalau sudah selesai bisa di apa namanya ya, dibuat laporannya langsung diuploadnya. Kalau yang lain itu nanti muncul di anu ya, apa namanya? Apa ya? Klik tombol connect 2 kali ya. Connect 2 kali tidak bisa ya. Port 4 saya buka, klik gini ya. Tak klik lagi, itu nanti error ya. Dia bilangnya eh, portnya tidak bisa di set karena port itu sedang dibuka gitu ya. Jadi itu juga harus anda apa namanya, tangkap ya, apa namanya, errornya. Jadi kalau nanti ini kayaknya perintahnya errornya nanti di sini ya. Kalau port itu sudah terbuka, tidak boleh dibuka lagi. Ada perintah yang lain ya, misalnya apa namanya, ada perintah is open ya kalau nggak salah ya. Sampai bisa baca di anu ya, apa namanya, ini ya, ini ya untuk mengetahui terbuka apa enggak. Kalau tertutup ada open gitu ya. Praktikumnya hari ini connect sama send ya. Kalau close itu tidak apa-apa di klik bolak-balik ya. Jadi port close, mana port close ini ya. Close ini di apa namanya, dikerjakan banyak kali itu tidak ada masalah, tidak error ya. Kalau open error, kalau write juga error. Ya, mungkin ada yang ditanyakan ya. Ini ceritanya anu ya, apa namanya, Anda buat aplikasi serial untuk kirim terima, terus program Anda itu diuji dengan program yang sudah jadi. Program yang sudah jadi itu terminalnya tadi ya. Nanti kalau program Anda itu sudah oke untuk terima kirim, Anda bisa tancapkan Arduino-nya ke laptop, kemudian Anda bisa pilih COM-nya Arduino itu ya. Maka nanti Anda bisa kirim terima data dari Arduino ke GUI-nya. Ya, ya tentu saja Anda harus program di mikronya ya supaya dia bisa ngirim dan terima serial. Ya nanti eh, ada kan ini mata kuliah mikrocontroller ada ya. Nanti ada apa namanya, Anda bandingkan ya pemrograman serial di Arduino sama di C Sharp ya. Itu lebih gampang mana? Ya jawabannya lebih gampang C Sharp ya karena dia high level ya. Karena terlalu banyak library yang di apa namanya, yang bisa Anda pakai. Kalau di Arduino mungkin kalau Anda tidak pakai library, Anda harus coding manual ya untuk ngirim sama menerima data. Ya mungkin itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya cukupkan ya. Itu tadi nyoba-nyoba berapa menit ya? 20 menit selesai codingnya ya. Tapi dengan catatan Anda apa namanya, sering pakai sisar ya. Kalau tidak pernah pakai sisar, bingung programnya ya. Apa namanya, perintah ini maksudnya apa, perintah itu maksudnya apa. Ya, gitu aja mungkin ya. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, Anda bisa kerjakan sendiri. Boleh logout dari Apple-nya. Kalau ada yang ditanyakan bisa dikirimkan ke Telegramnya. Kalau ada yang bisa jawab, tolong dijawab. Ya gitu ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.